Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah haqqa hamdih wa syukran lillah haqqa syukrih. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Kaum muslimin, muslimat, pemerhati NTV dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pentingnya niat dalam ibadah. Niat ini sesuatu yang luar biasa. Kita mampu tidak makan, kita kuat tidak makan sehari ketika kita berpuasa, itu karena adanya niat. Coba kalau kita nggak ada niatan puasa, maka kita tidak akan mampu untuk tidak makan satu hari. Atau walaupun mampu akan merasa keberatan. Sementara kalau kita berpuasa, malamnya niat untuk berpuasa, maka kita akan terasa nyaman, akan terasa enteng, enjoy. Satu hari kita nggak makan, satu hari kita nggak minum. Ini luar biasanya niat. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma as-sahul kutubil musannafah. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin. Siapa beliau? Amirul Mukminin adalah Abi Hafs Umar bin Khattab. Orang yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin itu adalah Umar bin Khattab. Sebelumnya sebutannya bukan Amirul Mukminin, seperti Abu Bakar, ya beliau khalifah gitu aja sebutannya, tidak pakai gelar Amirul Mukminin, yaitu pemimpinnya orang-orang mukmin. Jadi yang pertama kali memakai gelar ini adalah Umar bin Khattab. Ya. Kemudian juga beliau punya kunyah Abu Hafs. Abu Hafs itu artinya macan, ya, bapaknya macan. Ya. Kenapa beliau dikasih kunyah semacam itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Umar bin Khattab ini seorang yang pemberani. Ya. Seorang yang tegas, pemberani, ya. Tidak lembek, ya. Ini Umar bin Khattab. Begitu. Kemudian juga beliau punya gelar Al-Faruq. Karena beliau ini sangat tegas, beliau bisa membedakan bainal haq wal batil. Ini.
Jadi inilah gelar beliau. Kenapa demikian? Karena beliau itu sangat tegas, sangat bisa dalam membedakan mana hak dan mana yang batil. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, Umar bin Khattab ini, ya kita cerita-cerita dulu sebelum kita masuk pada kajian hadisnya. Ya. Umar bin Khattab ini menurut sebagian cerita beliau di situ, maaf, di matanya di sininya ini ada garis hitam. Ya. Ada bekas hitam atau ada sebuah garis lah gini di matanya. Kenapa kok ada garisnya? Itu bekasnya air mata. Gitu. Bekas air mata. Karena apa? Karena beliau sering menangis. Takut, ya, takut dalam menghadapi bagaimana nanti di akhirat dan lain sebagainya. Takut. Sehingga bagaimana khaufnya itu luar biasa, sehingga beliau menangis, sering menangis, sehingga membekas di sininya. Ini antik, kita jarang sekali, bahkan kita mungkin nggak menemukan di sekitar kita ada orang yang punya bekas di sininya, karena sering menangis jarang kita temukan. Yang ada itu di sini, ya, di sini, ini banyak bekas ini, ya, ya. Kalau karena sering banyaknya sujud atau apalah terserah di situ, itu banyak. Tapi kalau yang nangis ini sulit, bahkan sulit kita menemukannya, gitu. Beliau selalu menangis. Ya. Sehingga sampai di sini di bawah panjatnya ada bekasnya sini. Dari takutnya beliau, ya, karena sering selalu menangis, ini sampai-sampai ada yang mengatakan pada beliau, kenapa panjenengan kok selalu menangis? Bukankah jenengan termasuk orang yang mendapatkan jaminan masuk surga? Sayyidina Umar ini termasuk salah satu sahabat 10 yang mendapatkan jaminan surga. Beliau ini ditanya oleh seseorang, kenapa sampean kok selalu menangis? Sampean ini dapat jaminan surga. Bagaimana jawabannya beliau? Ya betul, saya dapat jaminan surga. Tapi saya takut jangan-jangan saya dapat jaminan tersebut dengan bersyarat. Dan saya tidak bisa melakukan, menjalankan syarat tersebut. Gitu. Ini luar biasa. Beliau sudah dapat jaminan surga, tapi beliau merasa tetap takut. Ya. Takut memikirkan akhirat, tetap takut. Takut bersyarat, jaminannya bersyarat. Padahal tidak. Kalau bersyarat mestinya ya disampaikan oleh Rasulullah. Kenyataannya tidak bersyarat. Ini orang yang sudah dapat jaminan surga sampai segitunya. Ya. Yang perlu dipertanyakan itu kita. Kita ini terlalu pede. Sehingga ya mungkin kita jarang untuk menangis memikirkan akhirat, jarang. Terlalu pede, besok pasti masuk surga begitu. Padahal kita nggak ada jaminan buat kita. Lah ini yang dapat jaminan ini luar biasa, ya Allah, luar biasa. Ini. Oke, kita lanjut. Ya. Sami'tu Sayyidina Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat-niat. Sahnya dengan niat. Ini Syafi'iyah, ya, Imam Syafi'i ini kata-kata innamal a'malu ini mengira-kirakan lafadz sihah. Maksudnya innama sihhatul a'mal itu binniat. Jadi sahnya amal itu dengan niat. Jadi kita beramal apapun, melakukan ibadah syar'i, ya, ini nanti bisa sah dengan adanya niat. Kalau nggak ada niat berarti nggak sah. Ini kompak. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal ini ketiganya kompak.
bahwa sahnya amal itu dengan niat. Ya. Sementara yang berbeda satu siapa? Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah, beliau tidak mensyaratkan sahnya amal itu dengan niat. Ya, tidak mensyaratkan sahnya amal itu dengan niat. Tapi sempurnanya amal itu dengan niat. Jadi enggak mengira-ngirakan kata sah tapi kamal. Berarti innama kamalul a'mal itu biniat. Sesungguhnya sempurnanya amal itu dengan niat. Sehingga beribadah tanpa adanya niat pun inda Abi Hanifah ini sah-sah saja. Oke, terkait dengan masalah niat kita lanjutkan setelah berikut ini. Kaum muslimin, muslimat, pemerhati NTV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan permasalahan masalah niat. Kita mengacu kepada Syafi'iyah, ya, sesuai dengan madhab kita, ya, bahwa sahnya amal itu dengan niat. Nah, ini menurut gramatika Arab, kata-kata innama ini adalah adatul hasr, itu alat untuk membatasi. Ya, artinya bagaimana? Ketika pakai innamal a'malu binniyat, nah, maka amal itu ya sahnya ya dengan niat, gitu loh. Ini pakai adatul hasr berupa innama. Jadi ketika sudah masuk kemasukan innama semacam ini, maka tanpa adanya niat nggak bisa. Harus adanya niat amal itu. Tapi perlu perlu kita ketahui lebih lanjut bahwasanya adatul hasr innama di sini ini sifatnya aksariyun bukan kulliyun. Artinya bagaimana? Jadi semayoritas ya, kebanyakan amal itu sahnya dengan niat. Jadi kebanyakan amal itu sahnya dengan niat. Jadi walaupun di sini pakai innama, ini bukan harga mati. Gitu, bukan harga mati. Tapi masih ada peluang, ada amal yang di situ sah tanpa adanya niat. Ya, ternyata di sini innama ini, ya innama ini adatul hasrnya ini aksari bukan kulli. Kalau kulli maka seluruh ibadah itu harus pakai niat. Tanpa niat maka tidak sah ibadahnya. Ya, tapi ternyata di sini tidak aksariun. Jadi mayoritas kebanyakan sahnya amal itu dengan niat. Nah, ini masalah, kembali lagi pada masalah hadis semacam ini ya. Kalau kita nyun sewu ya, para kaum muslimin, muslimat, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, nyun sewu. Kalau kita mempelajari hadis, kalau kita memahami hadis hanya dengan terjemah, ini tanpa dengan bantuan daripada pemahaman para ulama, ini akan fatal ini nanti. Makanya hati-hati kalau kita itu menerangkan hadis pakai hadis, itu harus kita mengetahui bagaimana para ulama memahami hadis tersebut. Ini hadis Al-Quran pun juga begitu. Kita nggak cukup dengan terjemah, modalnya terjemah, akhirnya nggak sesuai dengan maksud daripada ayat tersebut, nggak sesuai dengan maksud daripada hadis tersebut. Akhirnya nanti akibatnya bagaimana? Gampang ngapir-ngapirkan orang lain. Gampang bid'ahkan orang lain. Gampang memusyrikan orang lain. Berangkat dari mana? Berangkat dari memahami hadis, memahami Al-Quran hanya dengan terjemah. Ya. Ini saya kasih contoh lagi ya. Saya kasih contoh. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini kalau kita tekstual memahami ayat ini hanya dengan pakai terjemah tanpa melihat tafsiran daripada ayat ini berbahaya. Ini gampang mengkafirkan orang. Nanti pemerintah dikafirkan ini. Pemerintah dikafirkan gara-gara apa? Gara-gara salah memahami ayat ini.
Ini secara terjemahnya bagaimana? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang menghukumi tidak dengan hukum-hukum Allah, maka orang itu kafir. Ini kalau tekstual hanya berdasarkan Quran terjemah, ini jelas nanti orang-orang yang semacam ini akan mengkafirkan orang-orang yang ada di pemerintahan. Karena apa? Karena ada sebagian hukum-hukum di pemerintahan kita itu tidak memakai hukum Islam. Contohnya kita di negara kita nggak pakai hukum potong tangan ketika ada orang mencuri, ya. Tidak ada hukum rajam dan lain sebagainya, kan itu. Lah ini kalau hanya memahami ayat ini, saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, mereka gampang mengkafirkan pemerintah. Padahal maksud ayat itu tidak semacam itu. Makanya ketika ada orang mengklaim pemerintah togut, pemerintah kafir, itu berasal dari mana? Berasal dari memahami Al-Quran tidak sesuai prosedurnya. Hanya dengan menggunakan terjemahan saja, fatal mengkafirkan orang lain. Padahal maksud ayat itu tidak semacam itu. Artinya bagaimana? Siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka di situ kafir itu kafir lugotan, bukan istilahi. Artinya bagaimana? Dia itu melanggar. Kafir itu kan kafar, artinya melanggar. Jadi dia melanggar, enggak sampai kafir, enggak. Sama saja orang enggak sholat, waktunya sholat asar enggak sholat. Tapi dia tetap mengakui kewajiban sholat. Apakah orang itu kafir? Boten. Tetap di situ Islam, gitu loh. Jadi kalau dari sini bisa kita ketahui wong-wong orang-orang yang gampang mengkafirkan orang lain itu karena apa? Wes kasarane ngomong ngaji ini gak tutup ngono ae wes. Itu kasarane ngomong itu. Ngaji gak tutup. Ngaji lek tutup insyaallah gak gampang ngafir-ngafirkan orang. Gitu loh. Oke pemirsa, kita lanjutkan hadisnya tadi. Ini ya. Oke. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Artinya bagaimana? Mayoritas. Saya katakan tadi adatul hasar di sini aksariyun. Kebanyakan sahnya amal itu dengan niat. Berarti bagaimana? Kalau kebanyakan berarti ada sedikit amal-amal itu tanpa adanya niat. Itu sah-sah saja. Contohnya apa? Izalatun najasah. Ya. Menghilangkan najis. Tangan kita terkena najis, terkena kotoran ayam misalnya, ya. Atau terkena darah, terkena nanah. Kemudian kita basuh, ya. Kita basuh najis tersebut, kita hilangkan. Ini enggak perlu niat. Gitu loh. Jadi ada pengecualiannya, ini enggak perlu niat. Cukup disiram saja tanpa niat ingsun ngilangi najis karena Allah Ta'ala. Tanpa semacam itu sudah suci. Gitu. Bahkan tanpa adanya fi'lul fa'il pun kita dalam izalatun najasah itu sah-sah saja. Artinya fi'lul fa'il bagaimana? Begini. Misalnya saya punya cincin, ya, ini cincin. Cincin ini terkena air kencing, ya. Terkena air kencing, secara otomatis cincin saya mutan najis. Lah kemudian cincin saya ini saya taruh di halaman. Turun hujan, akhirnya cincin saya terkena air hujan. Basahlah cincin saya terkena air hujan. Terus kemudian karena dengan air hujan tersebut maka hilang sifat-sifat najis tersebut. Akhirnya bagaimana? Cincin saya ini secara otomatis menjadi suci. Ini nggak ada fi'lul fa'il, nggak ada pelakunya dalam menghilangkan, nggak ada. Langsung proses alam, hujan yang menghilangkannya. Nggak ada orang yang membasuhkan, ngocorkan air pada cincin, nggak ada. Terkena air hujan saja itu sudah suci. Tanpa adanya bi-ghairi fi'lil fa'il pun suci. Gitu. Ada lagi satu contoh amal lagi yang di situ nggak perlu niat tapi amalnya sudah sah. Apa? Adzan. Ini ya. Kita adzan itu cukup langsung Allahu Akbar langsung aja. Nggak perlu ketika Allahu Akbar hati kita niat ingsun adzan karena Allah Ta'ala, nggak perlu. Secara langsung ketika kita sudah melafadzkan adzan tersebut maka sah adzannya. Gitu.
Ini pengecualian daripada hadis ini. Nah, gitu ya. Jadi ini termasuk sebagian kecil amal-amal yang sah tanpa adanya niat. Kemudian ada lagi yang tanpa adanya niat, kemudian amalnya itu sah adalah memandikan mayit. Ya. Memandikan mayit gak perlu niat, gak perlu niat. Cuman niatnya sunnah. Kita memandikan mayit, niat memandikan mayit hukumnya sunnah. Ya, saya niat memandikan mayit, fardholillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah, niatnya sunnah. Memandikan mayitnya hukumnya adalah wajib. Memandikan mayit hukumnya wajib, niatnya sunnah. Sehingga bagaimana? Ketika niatnya sunnah, seandainya kita memandikan mayit tanpa adanya niat, ya sah-sah saja. Sehingga nanti gak usah dikritik ketika ada sebagian masyarakat langsung mayitnya digotong, langsung dimandikan tanpa adanya niat. Belum niat ini gak sah, ya sah, enggak harus. Air sampai ke badannya si mayit, siapapun yang mengocorkan itu, memandikan siapapun tanpa adanya niat, sah-sah saja. Sah, nggak perlu ada niat, sunnah. Kalau kita pakai niat, ya sunnah hukumnya, ya. Hukumnya sunnah. Gitu. Berbeda dengan mewudui mayit, hukumnya sunnah. Ya. Mewudui mayit hukumnya sunnah. Niatnya niat mewudui, nawaitu taujiatal mayit, itu hukumnya apa? Hukumnya adalah niatnya, hukumnya wajib. Gitu. Oke, pembahasan ini kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kaum muslimin, muslimat, pemerhati NTV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan tadi permasalahan niat, bahwasanya sebagian kecil ada ibadah-ibadah yang itu sah dengan tanpa adanya niat. Tapi sebagian besar ibadah itu sah harus adanya niat. Oke. Saya contohkan tadi masalah memandikan mayit. Memandikan mayit ini hukumnya wajib, ya. Wajib. Ini hukumnya wajib. Tapi niat memandikan mayit ini hukumnya sunnah. Ini perlu dibedakan, ya. Jadi niat memandikan mayit itu hukumnya sunnah, memandikan mayitnya hukumnya di situ wajib. Sehingga kalau demikian bagaimana? Kalau kita memandikan mayit tanpa niat pun itu sudah sah mandinya. Itu satu. Kemudian kalau kita mewudui mayit ini hukumnya sunnah. Tapi niat mewudui mayit ini hukumnya wajib. Ini bedanya, kebalikan daripada yang mandi tadi. Sehingga bagaimana kalau kita mewudui mayit tanpa niat, maka wudhunya enggak sah. Gitu loh, wudhunya enggak sah. Jadi niat mewudui mayit di situ hukumnya adalah wajib. Mewudui mayitnya itu hukumnya adalah sunnah. Itu. Ini adalah amal-amal yang di situ bisa sah tanpa adanya niat, yaitu memandikan mayit, menghilangkan najis, adzan dan adzan. Oke. Kemudian amal-amal selain itu bagaimana? Harus adanya niat. Ya. Contohnya apa? Contohnya sholat. Nah ini sholat ini kita harus adanya niat. Ya. Ketika kita sholat maghrib, kita sholat isya, subuh dan lain sebagainya, ini harus adanya niat. Tanpa adanya niat, sholat kita enggak sah. Apa dalilnya? Dalilnya hadis. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal-amal itu dengan niat. Itu dalilnya itu sudah. Ya. Sekarang misalnya ada orang mau sholat asar misalnya. Dia cuma bilang usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dia hanya ucapkan itu. Tapi ketika Allahu Akbar, dia ketika takbiratul ihram, dia enggak niat di dalam hatinya. Ini bagaimana? Gak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia belum niat. Dia hanya melafadzkan niat. Gitu loh. Dia hanya mengucapkan niat.
Jadi belum niat. Niat itu diucapkan hukumnya sunnah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menuntun hati kita agar bisa agar bisa melafatkan niat di dalam hati. Niat itu sendiri apa sih? Niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Gitu. Ya, contohnya apa? Ya sholat. Ketika kita sholat ya harus qasdu sholatnya kapan? Niatnya itu kapan? Ketika bersamaan dengan melakukan sholat itu tadi. Kapan awalnya sholat? Awalan sholat ya ketika takbiratul ihram. Berarti ketika Allah, hati kita ngomong usolli fardhu duhri. Ya. Usolli fardhul asri. Harus ngomong semacam itu. Hati kita harus ngomong semacam itu. Itu namanya niat. Jadi qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu itu tadi. Jadi kalau kita sholat usolli fardhul asri lillahi ta'ala Allahu akbar, hanya diucapkan saja, gak sah sholatnya, gitu loh. Karena kita baru melapatkan niat, belum niat. Masih niat itu amalul qalbi ya, aktivitas hati itu, pekerjaan hati itu niat. Jadi niat itu di dalam hati. Adapun mulut itu tujuannya hanya untuk membimbing agar hati kita itu terbimbing, gitu loh. Nah, sedangkan untuk sholat fardu ya, sholat fardu itu harus ada qasdu ya, niat sholatnya itu harus ada qasdu, harus qasdu, harus ta'in, ada fardiyahnya. Itu yang wajib dalam sholat fardu itu. Bagaimana tasawurnya? Tasawurnya adalah usolli, misalnya duhur ya, usolli fardhu duhri, harus ada itu. Harus ada 3 elemen ini kalau sholatnya itu sholat fardu. Itu niat. Jadi niat sholat fardu harus mengandung 3 unsur ini. Ada qasdu ya, 1. Kemudian ada fardiyah dan ada ta'yin. Qasdunya bagaimana implementasinya? Usolli. Saya sholat. Itu qasdunya. Tujuan menyengaja. Qasdu itu menyengaja. Ya usolli, saya sholat. Harus diucapkan dalam hati. Usolli, saya sholat. Nah. Kemudian fardiyahnya bagaimana? Fardho, itu fardiyahnya. Nah, kemudian duhri itu takyinnya. Pengkhususan, menspesialkan bahwasanya saya sholat duhur. Gitu loh. Jadi ini sudah cukup ini. Usolli, fardho, duhri sudah cukup. Diucapkan dalam hati ini sudah cukup. Adapun selainnya itu, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, semuanya itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Gitu loh. Sehingga terkadang ada orang itu kalau, mohon maaf, semoga kita terhindar dari hal-hal itu ya. Ada orang itu terkadang sholat itu terkadang was-was. Ya. Allah gak kena. Kenapa? Kemungkinan loh ini terkaan saya. Kemungkinan dia ingin memasukkan semua lafaz-lafaznya itu ke dalam hatinya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat dan Allahu akbar, itu masukkan. Kesulitan kalau itu dimasukkan semuanya. Kemungkinan itu ingin memasukkan semua ini lafaz-lafaz ini ke dalam hatinya semuanya, ingin dimasukkan. Sehingga kesulitan gak muat. Allah gitu. Kemungkinan semacam itu. Atau kalau tidak semacam itu, kemungkinan dia itu digoda oleh setan. Allah seolah-olah enggak niat. Allah. Nah, ini. Semoga kita dihindari dari hal yang semacam itu. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau sholat fardu, usolli fardhu duhri sudah cukup. Ya, sudah cukup itu. Seandainya yang lain bagaimana? Yang lain mau dibaca juga ya enggak masalah. Nah, yang penting yang pokok, yang sangat pokok itu ya itu tadi, usolli fardhu duhri, usolli fardhul asri. Ya, jadi gini prakteknya.
kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada. Jadi gini, Allah ini niat. Allah, ketika kita Allah, hati kita ngomong usolli fardhu duhri. Saya sholat fardu duhur. Itu hati kita ngomong semacam itu. Ketika Allahu Akbar. Ya kalau ingin komplit sebelumnya dibaca usolli fardhu duhri arba'a rakaatin mustaqbilal qibla adal ma'aman lillahi ta'ala. Allah. Ngomong di hatinya. Usolli fardhu duhri di hati. Hu Akbar. Kalau enggak gitu bagaimana? Enggak jadi sholatnya. Kalau kita sholat enggak niat itu enggak batal sholatnya. Ya, enggak batal. Tapi bagaimana? Adamul inqad enggak jadi sholatnya. Kalau batal itu dia sudah masuk ke lokasi sholat. Dia niat sholat, ya dia sholat, niatnya sudah benar, sudah masuk ke sholat, sudah baca Fatihah. Di pertengahan sholat ada amrun arid. Ada sesuatu yang baru, misalnya apa? Dia hadas, kentut dan sebagainya. Sehingga bagaimana? Ini batal. Ya. Jadi kalau batal itu dia sudah masuk ke lokasi sholat sudah. Ibarat orang masuk ke rumah itu sudah masuk ke dalam rumah. Nah ini. Tapi kalau niat ini kan permulaan. Ketika dia sholat tanpa adanya niat, ya, sholat tanpa adanya niat berarti bagaimana? Bukan batal lagi, tapi adamul inqad. Dia gak jadi sholatnya. Karena belum masuk, ini belum masuk ke lokasi sholat, belum masuk. Begitu. Makanya ini sangat penting niat ini. Jangan sampai kita jangan sampai kita beribadah, sudah capek-capek beribadah, ternyata ibadah kita endingnya justru nggak sah ya, jangan sampai. Ya, ini harus kita perhatikan betul, gitu ya. Harus kita perhatikan betul. Jadi yang ketiga yang wajib niat menjadi imam, yang ketiga adalah ketika kita menjamak takdim. Menjamak takdim ketika alasannya karena hujan. Bukan jamak-jamak takdim biasa ya, menjamak ketika kita ada di masjid, ya terjadi hujan, maka di situ kita akan diperbolehkan untuk menjamak takdim. Ya, karena ada hujan itu tadi, maka bagaimana? Sang imam wajib untuk niat imam, niat menjadi imam. Itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ya, yang keempat adalah sholat jamaah yang dinadari. Misalnya pemirsa di rumah nadar, kalau anak saya punya peringkat 1 atau kalau anak saya lulus ini, lulus itu, kalau saya bisa begini, bisa begitu, maka saya akan melakukan sholat 5 waktu. Saya bernadar akan melakukan sholat 5 waktu berjamaah selama 1 minggu. Nah, selama 1 minggu ini yang bernadar itu kok menjadi imam, maka dia wajib untuk niat menjadi imam. Karena apa? Sholatnya dinadari tadi. Jadi selama 1 minggu saja sesuai dengan nadarnya. Ya, sesuai dengan nadarnya. Jadi 1 minggu dia harus sholat berjamaah dan dia kalau jadi imam maka wajib niat menjadi imam. Jadi kalau dalam masalah imam, niat menjadi imam ini, sholat berjamaah, imam niat untuk menjadi imam itu hukumnya sunnah kecuali 4 sholat ini. Kalau 4 sholat ini maka sang imam di situ hukumnya wajib untuk menjadi imam, yaitu sholat Jumat, sholat i'adah, sholat yang dijamak takdim karena hujan, kemudian yang terakhir adalah sholat yang dinadari ini. Ini untuk permasalahan niat di dalam sholat. Ya. Begitu juga ibadah yang lain. Kita berangkat lagi dari hadis yang tadi. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Kita wudhu pun juga harus adanya niat. Kalau kita wudhu tanpa adanya niat, ya gak sah wudhunya. Kapan niat wudhu? Ya niat wudhu ya bersamaan ketika kita mulai wudhu. Kita kembali kepada definisi atau ta'rif daripada niat, yaitu qasdus syai' muqtarinan atau muqtarinan bisa ya, muqtarinan ya, qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi ya.
Kita menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Berarti kalau wudhu kapan mulainya? Ya ketika membasuh wajah. Ketika pas kita membasuh wajah, maka hati kita mengucapkan nawaitul wudu'a. Cukup. Ya, cukup. Kalau yang lain bagaimana hukumnya? Sunnah. Ya, nawaitul wudu'a itu sudah cukup. Adapun nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, itu yang selain nawaitul wudu'a itu hukumnya sunnah. Sehingga seandainya enggak dibaca pun enggak masalah. Sehingga sekali lagi kalau panjenengan sedoyo melihat ada orang yang berwudu nawait gak jadi nawait was-was ya. Itu apa? Yaitu ada dua kemungkinan. Yang pertama ingin seluruh komposisi niat itu ingin dimasukkan semuanya ke dalam hatinya sehingga gak muat, kan sebentar saja kita wajah kita dibasuh air itu kan sebentar, sehingga kalau di semuanya dibaca nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala kan gak nutut, akhirnya timbul was-was nawait gitu. Atau kalau nggak begitu bagaimana? Dia sudah tahu niat yang ringkas, sudah tahu, tapi kok masih nawait, ya itu tadi dia digoda oleh si setan ya, digoda di was-was ya, digoda oleh setan itu tadi. Jadi begitu. Jadi kita niat itu kapan? Bersamaan dengan melakukan sesuatu itu tadi. Ibarat wudhu berarti ya ketika kita membasuh wajah. Ibarat sholat berarti ya ketika takbiratul ihram. Kecuali ada pengecualian lagi. Kecuali puasa ya, puasa Ramadan, puasa wajib. Nah ini bagaimana? Ini nggak bersamaan dengan mengerjakan sesuatunya. Karena apa? Gak mungkin masakko terjadi masakko ini. Islam itu nggak akan mempersulit kita ya, syariat itu nggak mempersulit kita. Kalau kita gocean kepada takrib daripada niat, mestinya ketika terbit fajar ya waktu itu kita nawaitu somagodin anadai fardhi ramadhani hadisana. Fajar keluar ya waktu itu kita niat. Mestinya semacam itu kalau gocean kepada definisi ini. Tapi ternyata tidak. Kullu qaidatin mustasnayat. Setiap kaidah itu ada mustasnayatnya, ada pengecualiannya. Ya kecuali ini, puasa ini ada pengecualian. Kita nggak mungkin lah semua orang Islam ketika waktu sahur duduk di depan rumah ya, kemudian menanti terbitnya fajar. Begitu fajar terbit langsung niat bareng, nggak mungkin, kesulitan. Ya, sangat kesulitan, nggak mungkin itu. Ya sekali lagi agama tidak mempersulit kita. Sehingga karena kita kesulitan ngepas nih niat dengan terbitnya fajar itu tadi, bagaimana? Ya cukup ditabyid niatnya. Niat kita waktu malam. Kapan? Yo habis berbuka niat sudah bisa. Ketika kita habis berbuka puasa, ya, habis itu langsung niat bisa. Pokoknya waktu malam saja, di waktu malam bebas, tempatnya di mana saja bebas. Ya kalau gak ingin lupa ya itu, habis sholat maghrib langsung niat. Tapi kalau budaya di sekitar kita, habis melakukan sholat taraweh, sholat witir, kita bareng-bareng membaca membaca niat bersamaan. Tapi sekali lagi niat itu amalul qalbi ya, niat itu pekerjaan hati. Jadi kita nggak cukup puasa hanya nawaitu somagodin an adai, tapi hati kita nggak ngomong, nggak cukup. Jadi ketika kita ngomong nawaitu somagodin itu hukumnya sunnah, yang wajib hati. Jadi mulut mengucapkan nawaitu somagodin, hati kita juga mengucapkan saya besok mau melakukan puasa Ramadan, harus diucapkan di dalam hati. Itu niat, karena niat itu amal hati. Kalau hati kita nggak mengucapkan itu, ya gak sah lagi puasanya gitu. Oke, pemirsa pemerhati NTV dimanapun Anda berada, kayaknya cukup sekian dulu kajian tentang urgensi daripada niat dalam ibadah, kita cukupkan sekarang. Dan insya Allah kelanjutan daripada hadis ini akan kami bahas, akan kami kaji kembali pada pertemuan berikutnya ya, yaitu pada lafaz wa inna malikul imri'in manawa dan seterusnya. Insya Allah kalau Allah mentakdirkan akan saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kajian pada saat ini menjadi kajian yang barokah, manfaat, maslahah fiddin wa dunya wal akhirah. Segala kesalahan dari saya awal hingga akhir mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.